Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan di parte yang keempat ini, yaitu mulai dari soal nomor 31 ya. Diketahui persegi panjang dengan titik sudut A 2,2. Jadi A itu 2,2, kemudian B 6,2, C 6,-1, dan D 2,-1. Jika dilakukan translasi ya, ditranslasikan dengan negatif 3,2, maka akan diperoleh ya, bayangan pertamanya 2 ditambah negatif 3, yaitu negatif 1. Kemudian 2 ditambah 2, yaitu 4. Ini bayangan dari A oleh translasi negatif 3,2 ya. Kemudian dirotasikan ya, rotasi dengan pusat O berlawanan arah jarum jam dengan sudut 180 derajat. Nah, kita akan lihat di sini kalau kita punya titik ya di sini ya, ini titiknya itu adalah A, B ya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian dirotasikan 180 derajat, berarti membentuk sudut lurus di sini ya. Nah, maka tentunya di sini bayangannya ya, ini kan A, ya, ini B. Maka ini akan menjadi di sini, yaitu ini negatif A, berarti negatif A, negatif B. Ya, itu kalau rotasi dengan pusat 0,0 sudutnya 180 derajat. Nah, itu menghasilkan negatif A, negatif B. Berarti A double aksen, yaitu negatif A, negatif 1, negatif 1 jadi positif 1, kemudian 4-nya jadi negatif 4. Nah, di sini kita sudah ketemu sebenarnya. Kita satu saja sudah ketemu, yaitu di ini hanya ya 1, negatif 4. Berarti jawabannya D. Nah, kalau sudah ketemu ini, karena yang lainnya tidak sama, maka kita tidak perlu mencari B, C, atau D. Tapi kalau nanti A-nya itu ada yang sama, maka kita cari yang bayangan dari B, C, atau D. Ya, gitu. Saya kira ini cukup mudah. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya yaitu nomor 32. Berikut adalah diagram batang hasil panen padi suatu daerah. Tahun 2018 itu ini 6 ton ya, 6 ton. Ini 3. Kemudian yang ini 9, ini 4. Yang 2022 itu 11 ya, 11 ton. Oke. Diberikan pernyataan rata-rata hasil panen selama 5 tahun adalah 6,3 ton. Nah, kita cari. Jadi rata-ratanya ya, itu kita cari 6 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 11 dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahun ya. Nah, maka akan diperoleh ya, 9 tambah 9, 18, 22, 33 dibagi 5. Ini hasilnya adalah
6,6 ton. Jadi ini salah. Kalau salah berarti ini ya, karena ini nomor 1 salah berarti ini 1 ini salah. Jadi kita tinggal mencari, karena di sini ada 3 kita cari 2 atau 4 ya, karena di sini 3-nya ada yang sama. Berarti untuk nomor 3 itu sudah dipastikan betul ya. Oke. Atau mungkin ada salah mungkin ya. Jadi di sini coba kita, ini mungkin saya salah membaca nih ya. Ini 6, ini 3 ya, betul. Dan ini 9, yang ini 11 ya, betul ya, ini 4. Oke, 9, 18, 22, 33 ya, 6,6. Oke. Terus hasil panen tertinggi lebih dari 10 ton, betul ya. Hasil panen tertinggi lebih dari 10 ton, yaitu kan 11 ton ini tertingginya ya, jadi lebih dari 10. Kita cari yang nomor 2, rata-rata hasil panen 2 tahun pertama lebih kecil dibanding 2 tahun terakhir. Atau yang lebih mudah, nomor 4 ini, hasil panen terendah kurang dari 2 ton. Hasil panen terendah itu kan 2019, itu 3 ton. Jadi ini masih lebih dari 2 ton. Berarti ini nomor 4 ini salah. Jadi yang betul itu nomor 2 dan 3. 2 dan 3 itu ini C ya. Ya. Jadi kita cari yang lebih mudah gitu ya. Nah, kalau nomor 2 ini dicari juga boleh aja ya. Jadi rata-ratanya itu rata-rata yang rata-rata 2 tahun pertama itu kan 6 ditambah 9 tambah 3 dibagi 2 berarti 9 bagi 2 4,5. Nah, kemudian rata-rata 2 tahun terakhir, nah, kalau ini 2 tahun pertama, ini 2 tahun terakhir, itu berarti 21 dan 22, yaitu 4 tambah 11 dibagi 2, 15 bagi 2 berarti 7,5. Nah, rata-rata hasil panen 2 tahun pertama lebih kecil dibanding 2 tahun terakhir, betul ya, jadi ini lebih kecil. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita akan lanjutkan soal berikutnya, nomor 33. Ya, di sini ada grafik juga ya dari Badan Pusat Statistik. Produksi sayur-sayuran menurut jenis sayuran di DKI Jakarta pada tahun 2014 ya, itu terlihat seperti ini. Jadi yang biru itu untuk bayam, yang kuning itu untuk sawi, kemudian yang oranye ini kangkung, sedangkan yang abu-abu ini ketimun gitu ya. Dan yang ini warna ungu ini terong ya, terong. Nah, jumlah produksi hasil sayuran sawi adalah terbanyak kedua di tahun 2017. Sawi itu, ini sawi yang kuning itu kedua ya, kedua
ya. Kedua ini betul atau salah? Kita lihat di sini. Adalah terbanyak kedua. Sawi itu 2596. Sedangkan ini ada yang tertinggi, yang orange itu kangkung, kemudian bayam, baru yang ketiga ini ya. Jadi sawi itu terbanyak ketiga di tahun 2017 ya. Jadi kalau yang kedua ini salah ya. Jadi ini salah. Nomor 1 salah berarti ini ya, ini salah, A dan B salah. Berarti nomor 2 itu sudah dipastikan betul ya. Sehingga kita akan cari yang nomor 3 atau nomor 4. Hasil nomor 3, hasil produksi sayuran bayam selalu lebih tinggi dari sayuran sawi. Kita lihat bayam itu yang biru, sawi yang kuning. Nah ini ternyata di tahun 2014 itu bayam berada di bawah. Jadi ini salah ya, harusnya tidak. Nah nomor 4 ini pasti betul ya. Hasil produksi sayuran terong selalu paling rendah ya, karena terongnya ini datar ya, selalu 0. Ini ya, 0. Berarti ini betul. Maka jawabannya 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Ini hanya membaca grafik saja ya, membaca data gitu ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 34 ya. Nilai rata-rata ulangan dari 10 siswa adalah 64. Dengan selisih nilai terendah dan tertinggi adalah 30. Jika hanya satu siswa mendapat nilai tertinggi dan siswa lainnya mendapatkan nilai yang sama, nilai terendahnya adalah kita lihat di sini ya. Jadi ini ada rata-rata dari 10 siswa itu 64 dengan selisih nilai terendah dan tertingginya adalah 30. Jika hanya satu siswa mendapat nilai tertinggi dan siswa lainnya mendapatkan nilai sama, berarti terendahnya adalah, nah misalkan yang terendah itu ya, terendah itu sama dengan A, tertingginya itu B, berarti B dikurangi A itu sama dengan, karena selisih ya, sama dengan 30 ya, 30. Nah, sehingga B itu sama dengan 30 ditambah A kan gitu. Nah, padahal di sini nilai tertingginya hanya 1 ya, dan yang lainnya itu sama, berarti yang lainnya itu terendah. Dan rata dari 10 siswa itu adalah 64. Nah, berarti yang tertinggi hanya ada 1, yang terendahnya ada 9, berarti 9A ditambah B dibagi 10 itu sama dengan 64 gitu ya, 64. Nah, padahal B itu sama dengan 30 tambah A, berarti 9A ditambah ya, A tambah 30 dibagi 10 sama dengan 64. Nah, di sini ada 10A ditambah 30 sama dengan 640. Nah, kemudian 10A itu sama dengan ini 640 dikurangi 30 yaitu 610. Jadi A-nya sama dengan 61. Dan ini A itu adalah nilai terendah.
Nah, jadi nilai terendahnya adalah 61. Oke. Cukup mudah. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 35. Dua dadu dilempar undi sekali bersama ya, dua dadu. Ada dua dadu dilempar undi sekali, berarti NS-nya itu sama dengan 36. Peluang muncul kedua mata dadu berselisih 4. Ya, berselisih 4. Ya, jadi yang selisih 4 itu berapa saja? Yang selisihnya 4 berarti kan 1 dengan 5, ya, kemudian 2 dengan 6, kemudian kalau yang pertama 5 berarti 1, ini 6, ini 2. Adakah yang lain? Tidak ada. Jadi banyaknya muncul kedua mata dadu berselisih 4 ya, itu ada berapa ini? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi peluang munculnya dua mata dadu dengan selisih 4 itu adalah 4/36 atau disederhanakan 1/9. Jadi jawabannya B. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 36. Dua dadu dilempar undi bersama, ini masih dua dadu, berarti NS-nya sama dengan 36. Peluang muncul hasil perkalian kedua mata dadu kurang dari 4 ya. Jadi perkalian hasil perkalian itu kurang dari 4 itu berapa saja ya, yaitu ada 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3 itu. Dan di sini ada lagi 2 dengan 1, 3 dengan 1. Ada lagi 3 dengan 2 dengan 2 itu 4 ya, karena ini kurang dari 4 ya. Jadi tidak masuk. 3 kali 2 juga tidak, berarti hanya ada ini. Berarti banyaknya hasil perkalian kurang dari 4 itu ada 5. Jadi peluangnya ya, peluang dari hasil perkalian yang kurang dari 4 itu 5/36. Ya, jawabannya adalah B. Tuh. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini juga masih dua dadu. Jadi dadu itu seperti ini, dua dadu dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul dua mata dadu berjumlah lebih dari 9. Masih sama, NS-nya 36. Kemudian yang berjumlah lebih dari 9 itu apa saja, yaitu 4 dengan 6, 6 dengan 4, kemudian 5 dengan 5, kemudian 5 dengan 6, 6 dengan 5. Oke, ada lagi yaitu 6 dengan 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi
banyaknya yang berjumlah lebih dari 9 itu ada 6. Jadi peluang yang muncul berjumlah lebih dari 9 itu adalah 6/36 atau sama dengan 1/6. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah berjumlah lebih dari 9. Nah, yang lebih dari 9 kan 4 dengan 6 itu kalau dijumlahin 10 ya, dan seterusnya. Baik, cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 38 ya. Di sini untuk membuat kue ya, kue lumpur diperlukan setengah kilogram tepung terigu. Bu Rita akan membuat 100 kue lumpur. Jika persediaan terigu di rumah itu 1/3/4 kg, maka banyak tepung terigu minimal yang harus dibeli Bu Rita adalah. Jadi karena 10 kue lumpur itu perlu 1,5 kilogram, maka kalau 100 adalah ya, jadi kebutuhan tepung terigu itu berarti sama dengan 100 dibagi 10 dikalikan setengah ya. Jadi sama dengan ini 10 kg berarti 2,5 kilogram ya, 2,5 kilogram. Nah, karena persediaannya itu 1/3/4, maka minimal yang harus dibeli ya, minimal yang harus dibeli itu sama dengan ini kebutuhannya ini 2,5 dikurangi persediaannya 1/3/4. Nah, ini kalau kita jabarkan ini 5/2, yang ini 7/4. 7/4. Nanti kita samakan penyebutnya jadi per-4 semua ya. Ini dikalikan 2 berarti 10, ini 7, maka 10 kurangi 7 itu 3/4 kilogram. Jadi ini kebutuhan minimal yang harus dibeli 3/4. Kelihatannya ada kesalahan nih ya. Oke. Oh, ada kesalahan nih saya. Yaitu 10 ini 10 kali setengah itu harusnya 5 ya, 5 kilogram. Mohon maaf nih. Saya kok keliru nih ya. Maaf, jadi ini juga ini ya. Oke, kita akan dari sini kita hapus semua dulu aja ya. Ya. Ini harusnya 5 kilogram. Berarti ini 5 dikurangi ini atau kita jadikan per-4. 5 itu 20/4, yang ini 7/4, jadi sama dengan 13/4. Kemudian 13/4 berarti ini dibagi 4 itu 3/4.
kilogram. Iya. 3/4 kilogram. Jadi ada ya di sini ya B. Nah, oke. Ini tadi kurang teliti ya. Jadi 100 bagi 10 itu 10. 10 kali setengah itu harusnya 5. Tadi 2,5 itu keliru ya. Oke, mohon dimaafkan. Begitu ya. Saya kira cukup mudah juga ya. Lanjut lagi soal berikutnya nomor 39 ya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56. Jadi bensinnya itu 8 liter, jarak yang ditempuh itu 56. Jika jarak yang ditempuh 84, maka bensin yang diperlukan adalah X, gitu ya. Nah, di sini tentunya semakin jauh jaraknya maka bensinnya mungkin semakin banyak juga, maka ini perbandingan senilai. Nah, kita bandingkan ya, bisa bandingkan ke sini, bisa juga ke sana ya. Nah, kalau kita bandingkan ini X per 84 akan sama dengan ini juga ke sini 8 per 56. Nah, sehingga X-nya sama dengan 8 kali 84 per 56. Oke, kita bagi 56 dibagi 8 itu 1, dibagi 8 itu 7. Maka 84 dibagi 7 itu 12 ya. Artinya 12 berapa? 12 apa? Itu 12 liter ya. Gitu. Jadi keperluan untuk menempuh jarak 84 km itu 12 liter. Jawabannya adalah D. Cukup mudah. Kita lanjut lagi. Nomor 40. Jadi sebuah mobil melakukan perjalanan selama 4 hari. Jarak yang ditempuh dan bahan bakar yang diperlukan seperti pada tabel gitu ya. Nah, pada hari pertama itu 108, kemudian bahan bakarnya 12 liter gitu ya. Nah, hari kedua itu jaraknya X, bahan bakarnya 8 liter. Maka ini kita bisa bandingkan karena semakin banyak bahan bakar semakin jauh jaraknya, itu berarti perbandingan senilai. Jadi ini kalau kita bandingkan ini ke sini juga ya, maka akan dipilih X per 108 akan sama dengan 8 per 12. Nah, sehingga X-nya X sama dengan 8 kali 108 per 12. Ini bisa dibagi 4, 2 bagi 4, 3. Nah, sehingga 108 dibagi 2 ya, 108 bagi 3, ini 3 bagi 3, 1. Ini dibagi 3 itu 36 ya, jadi X-nya sama dengan 2 kali 36 sama dengan 72 ya, 72 kilometer. Nah, ini jawaban ini betul ya, nomor 1 betul, tadi ini nomor 2 ini salah ya.
Nah, kita cari yang nomor 3 atau nomor 4. Bahan bakar yang diperlukan mobil pada hari ketiga. Hari ketiga itu berarti ini ya, Y itu ya. Berarti kita bandingkan ya, kita bandingkan ke sana, ini juga ke sana ya. Berarti Y per 12 sama dengan 126 per 108. Ya, atau sama saja dengan Y-nya ya, Y itu sama dengan 126 kali 12 per 108. Ini dibagi 12 ini 9 ya. 9. Berarti Y-nya sama dengan 126 bagi 9 itu 1, ini 9, 36. 36 bagi 9, 4, berarti 14. Nah, 14 apa? Yaitu 14 liter. 14 liter. Nah, nomor 3 ini 16, berarti ini salah. Maka jawaban yang betul adalah yang nomor 4. Jadi jawabannya 1 dan 4. Oke, saya kira cukup mudah ya. Nomor 41, nah ini perhatikan tabel hubungan antara kebutuhan tenaga kerja dan waktu penyelesaian suatu proyek. Jadi semakin banyak orang, banyak tenaga kerja, maka waktunya semakin pendek gitu ya. Nah, sekarang di sini karena semakin banyak orang itu semakin pendek waktunya, maka ini perbandingan berbalik nilai ya. Nah, kita akan mencari A di sini ya. Jadi A karena berbalik nilai, maka kalau A-nya itu kita bandingkan dengan ini 12 karena ini yang sama-sama sudah ada gitu ya. Itu akan sama dengan kebalikannya di sini. Nah, gitu ya, dibalik. Artinya apa? A per 12 akan sama dengan 15 per 5. Nah, sehingga A-nya ketemu. Jadi ini 15 kali 12 per 5. Ini dibagi 51, ini 3. Berarti 3 kali 12 yaitu 36. Maka A sama dengan 36, berarti ini hanya betul. Kalau betul berarti ini A dan B ada angka 1, berarti betul. Berarti ini ada angka 2, C dan D, berarti ini salah. Kalau salah kita akan cari yang 3 atau 4 saja. Ya. Jika pekerjaan diinginkan 6 hari lebih cepat dari waktu A, nah lebih cepat dari waktu A, 6 hari lebih cepat. Jadi waktunya itu 36 kurangi 6, berarti 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, maka tenaganya berapa? Nah, tenaganya itu sama dengan saya misalkan X gitu ya. Saya misalkan X. Maka tentunya ya, kalau waktunya itu ya, jadi tenaganya itu X, berarti kalau saya misalkan di sini ada waktunya itu 30 hari ya, 30 hari, di sini ada X gitu. Maka bisa kita bandingkan ya, kita menggunakan warna yang berbeda. X dibandingkan ini akan sama dengan ini dibandingkan ini. Nah, jadi sehingga dia X per 15
akan sama dengan 12/30. Nah, jadi X-nya sama dengan 12 kali 15/30. Nah, ini dibagi, ini 2, berarti 12 bagi 2 ada 6. Di X-nya ada 6 orang. Ya, 6 orang. Di sini, jika pekerja diinginkan 6 hari lebih cepat selesai dari waktu, maka tenaga kerja yang diperlukan itu 6 orang per hari. Ya, jadi betul. Nah, jadi 1 dan 3 jawabannya adalah A. Gitu. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi nomor 42. Ya. Hasil dari 24 kuadrat dikali 36 kuadrat ya, dibagi 27 kuadrat. Kita gunakan bahwa A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan A kali B pangkat M. Ya. Nah, kemudian jika A pangkat N per B pangkat N itu akan sama dengan A per B pangkatkan N. Nah, sehingga 24 kuadrat dikali 36 kuadrat per 27 kuadrat, ini bisa kita tulis 24 kali 36 kuadrat per 27 kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi kalau dibagi 4, jadi ini kan menjadi 24 kali 36 per 27 itu dikuadratkan sesuai dengan sifat ini ya. Nah, 24 ini dibagi 3 itu 8, bagi 3 9. Kemudian apa namanya? Ini dibagi 9 1, dibagi 9 4. Berarti tinggal 8 dikali 4 dikuadratkan. Atau sama dengan 32 kuadrat. Nah, 32 kuadrat itu berarti kan 32 kali 32. Ya, satuannya kan 2. Nah, 2 kali 2 itu 4, maka satuannya adalah 4. Maka jawabannya ini ya. 1024. Karena satuannya 4. Ini yang satuannya 4 itu hanya yang A. Kalau kurang yakin kita cek ya, 32 kali 32. 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. 4, ini tambah 2, 1, 1 tambah 9, 0. Nah, 1, 2, 4. Ya, gitu. Betul ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya ya, tentang akar. 5 akar 3 dikali akar 6 kurangi 2 akar 72. Nah, di sini karena kali, berarti ini bisa kita tulis 5 akar 3 kali akar 6 dikurangi 2 kali akar 72 itu
36 kali 2. 36 kali 2. Ini saya ubah ya, yang akar 6-nya. Akar 6 itu bisa kita rubah menjadi akar 3 kali 2. Boleh ya? Nah, sehingga kalau kita jabarkan akan menjadi 5 akar 3 kali akar 3 kali akar 2 dikurangi 2 kali akar 36 kali akar 2. Gitu ya. Nah, ini 5 akar 3 kali akar 3 itu 3, kalikan akar 2. Ya. 2 kali akar 36 itu 6, ya, kalikan akar 2. Jadi 15 akar 2 kurangi 12 akar 2. Sama saja dengan ini 15 kurangi 12, yaitu 3 akar 2. Jawabannya ini 3 akar 2, yaitu nomor jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 44. Ya. A5 akar 3 dikali akar 32 dibagi 3 akar 48 dikurangi 2 akar 3. Nah, sama seperti tadi ini 5 akar 3 dikali 32 itu 32 itu akar 16 kali 2 dibagi 3 akar 8 itu akar 16 kali 3 dikurangi 2 akar 3. Oke. Ini 5 akar 3 dikali 4 akar 2 dibagi ini 3 kali 4 akar 3 kurangi 2 akar 3. Ya. Ini 20 akar 3 akar 2 dibagi ini 3 kali 4 itu 12 kali akar 3 kurangi 2 akar 3. Ini menjadi 20 akar 3 kali akar 2 per ini dikurangi menjadi 10 akar 3. Ya. 20 dibagi 10 itu 2, akar 3 bagi akar 3 habis, kalikan akar 2. Jawabannya 2 akar 2, yaitu C. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. 45. Nah, negatif 5, negatif 6, negatif 4, negatif 7, negatif 3. Diketahui barisan bilangan, ya, barisan bilangan seperti ini. Nilai suku ke-7 adalah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti tinggal 2 lagi. Ya, itu ya. Ini 5 ke ternyata ini ya, ternyata ini ke sini, ini ke sini ya. Ya. Berarti ini ditambah 1 tambah 1 gitu. Kalau ini dikurangi 1, berarti di sini kurangi 1 ya, kurangi 1 kurangi 1.
berarti min 7 kurang 1 itu min 8. Terus ini kan tambah 1, berarti di sini tambah 1 ya, min 3 tambah 1 itu min 2. Ini suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang ke-7 adalah negatif 2. Ini pola atau barisan bilangan gitu ya. Jadi kita lihat polanya, ya, ternyata dilihat polanya seperti itu. Ini lompat satu-satu gitu ya. Kita lanjut lagi nomor 46. Nah, ini selisih persegi panjang hitam dan putih pada pola ke-11. Pola ke-11. Jadi yang pertama ya, pola yang pertama yang hitam itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian yang putih itu ada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang hitam pada pola kedua 1, 2, 3, 4. Yang hitam itu ya, ini ada 4, ini ada 4 juga. Kemudian yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian pola ketiga yang hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pola keempat yang hitam masih tetap 9. Yang putih ini 6 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, kita lihat polanya, ternyata nah, kalau kita tambah menjadi pola yang kelima, itu hitamnya tentunya tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tambah 7 ya, berarti tambah 7 itu 16 ya, 16. Maka di sini akan nanti tetap sama, ini tambah 5 tambah 7, maka ini tambah 9 ya, tambah 9 berarti 25 ya, ini tetap 25, kemudian tambah 11 itu 36, di sini tetap 36, kemudian tambah selisih 2 tambah 13 berarti 49. Nah, kalau ini 2 ke 4, 2, yang putih 2 ke 6, itu selisihnya 4, ini sama, ini selisihnya 6, ternyata juga tambah 2 lagi, maka di sini ini tetap 12, ya, kemudian tambah 8, itu 20, ini tetap 20, kemudian ini ke sini tambah 10, berarti 30, ini 30, kemudian ke sini tambah 12, berarti 42, ini tetap 42. Nah, jadi 49 dan 42. Maka selisihnya, ya, jadi selisih hitam dan putih pada pola ke-11 itu sama dengan
49 kurangi 42, yaitu 7. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini kita lihat polanya ya. Jadi polanya itu seperti ini. Jadi kita harus lebih jeli ya, lebih jeli dalam memperhatikan polanya. Baik, nomor 46 sudah. Kita akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu 47. Untuk soal 47 ini akan kita bahas nanti di episode atau di partai berikutnya ya, karena waktunya biar tidak terlalu lama. Untuk partai ini saya akhiri sampai di sini dulu, jumpa lagi di partai berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.